Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, pimpinlah pembacaan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kami rindu dilawat Tuhan, diberkati Tuhan, disertai Tuhan sepanjang hidup kami di dalam dunia yang sementara ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan dari Matius 23 ayat 37 sampai 39. Saya bacakan. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kebanyakan orang Yahudi yang mengaku sebagai penganut Yudaisme tidak menerima Yesus sebagai Mesias, Kristus yang diurapi. Allah menjelma menjadi manusia, nggak percaya. Kalau sampai ada yang percaya, engkau bukan orang Yahudi, engkau orang Kristen. Sampai seperti itu bencinya kepada kekristenan. Yang menarik, Yerusalem kan di mana bait Allah dibangun. Di situ ada orang Israel, umat pilihan Tuhan. Justru merekalah yang membunuh nabi-nabi. Kalau nabi-nabi kita taunya PL. Melempari dengan batu. Di ayat 34 engkau akan. Jadi bukan cuma sudah melakukan tapi juga akan. Setiap orang percaya akan dibunuh. Ini ngebunuhnya nggak tanggung-tanggung ya, bukan ditembak, nggak begitu, tapi dilempari dengan batu. Mungkin mereka ada alasan Ulangan 13 ayat 10. Memang Musa mengatakan seperti itu. Tetapi itu alasannya adalah, konteksnya adalah jika ada orang yang mengaku nabi, percaya yuk kepada ilah lain, bukan kepada Yahweh, bukan kepada Tuhan. Baru itu dilempari dengan batu. Apakah ada catatan Kristus mengajarkan hal yang demikian? Justru di dalam Markus 12:29, hei dengarlah orang Israel, hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Bahkan di Matius 22:37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tidak ada tanda-tanda Yesus, nabi-nabinya, rasul-rasulnya layak mendapat hukuman mati. Dirajamkah dengan batu, disalibkah? Tidak ada. Justru orang Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Baru saja mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir. Mereka menyembah patung anak lembu emas. Ketika Yosua menggantikan Musa dan Yosua juga mati, justru orang Israel berbuat jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah Baal, menyembah berhala. Nah, saudara-saudara, Yesus juga mengecam orang Farisi. Di dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Memang di luarnya kamu bersih, tapi di dalamnya penuh rampasan dan kejahatan. Demikian ahli Taurat juga dicela oleh Tuhan Yesus. Engkau menghalang-halangi orang masuk ke dalam kerajaan surga. Engkau memegang kunci itu tapi engkau sendiri enggak masuk. Mungkin Farisi dan Taurat juga sebel, kesel. Sekarang pun ada anak-anak Tuhan yang menjadi benci kepada Yesus. Meninggalkan Yesus. Pindah kepada iman yang lain. Entah kepercayaan apapun itu. Yesus mengingatkan dengan keras bahwa orang Israel akan menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Mulai dari PLK nabi-nabi? Tidak. Yesus berkata pada ayat 35, sejak dari Habel
Artinya pembunuhan ini ada dalangnya, yaitu si iblis itu sendiri. Biarlah saudara-saudara kita pada hari ini yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus, kita hidup takut akan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menerima murka Tuhan, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan dengan hidup sembarangan, tidak mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, si jahat itu sudah merancangkan kepada umat pilihan-Mu sekalipun Israel. Biarlah kami orang yang sudah mendapat anugerah hidup kekal, kami hidup dengan sungguh-sungguh, sehingga kejahatan kebencian tidak merasuk kepada kami, sehingga kami kedapatan orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Hidup tidak dengan sembarangan, tetapi dengan tertib, mendengarkan suara Tuhan senantiasa. Sepanjang hidup kami terus bersaksi bagi Kristus kepada sesama. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan yang di dalam kesulitan ekonomi, yang di kesehatannya terganggu, yang hubungan rumah tangganya juga tidak harmonis. Tuhan lawat, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.